Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026. Terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15 dan epistel dari 1 Korintus pasal 10 ayat 18 sampai 26. Diikat oleh topik atau tema dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Guru di debatado portibion, rodinasa isinya. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 23, ibadah yang sejati. Khotbah kita dari ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026, dihubungkan dengan topik dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di debatado portibion, rodinasa isina. Saudara, keseluruhan isi Mazmur 50 mulai dari ayat 1 sampai 23 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf ini? Asaf adalah seorang ahli musik keturunan Lewi dan banyak melayani di bait Allah. Karena Asaf sering di bait Allah dan banyak berhubungan dengan para imam dan guru-guru agama Yahudi, serta banyak mendengar pengajaran Allah lewat mereka, maka Asaf mengetahui banyak sekali firman Allah. Dan sebahagian pengajaran yang diterimanya itu dirangkai dan dituangkannya dalam bentuk tulisan sebagaimana pada keseluruhan Mazmur 50 ini. Mazmur 50 berisi teguran dan peringatan Allah terhadap sikap hidup dan terutama sikap beribadah dari umat Israel sendiri. Pada Mazmur 50 ini Asaf menggambarkan akan terjadi penghakiman, di mana Allah meminta masing-masing manusia di seluruh muka bumi ini untuk memberi pertanggungjawaban hidup mereka atas pelaksanaan pengajaran-pengajaran Allah yang sudah mereka terima selama ini. Segenap manusia di muka bumi ini didorong memberi perhatian atas panggilan tersebut. Kalau kita baca ayat 1 sampai 6 sebelum khotbah kita, pada ayat 1-2 Allah datang memanggil dan menegur bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Allah tampil dengan sinar dari puncak keindahan dengan segala kemegahannya. Pada ayat 3 ini mengandung banyak arti.
Pertama, ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat tidak berkenan atas dosa-dosa umatnya. Kedua, dia tidak akan lagi menutup mata atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya itu. Dan ketiga, api yang menjilat di sekeliling Allah itu dan badai dahsyat yang bertiup itu menggambarkan bahwa Tuhan hadir dalam kemuliaan dan keperkasaannya. Pada ayat 4, Tuhan tampil untuk mengadili umatnya dengan memanggil langit, bumi untuk menjadi saksi atas pengadilan ini. Dan pada ayat 5 dan 6 yang akan diadili itu siapa? Orang-orang yang dikasihi, yang mengikat perjanjian dengan Allah, dan langit akan bertindak sebagai saksi. Saudara, apa pokok persoalan yang dituduhkan oleh Allah Hakim Agung itu kepada isi bumi ini? Pada ayat 1-6 tadi belum diungkap oleh Asaf, dan itu terdapat mulai dari ayat 7 khotbah kita ini. Saudara, secara singkat dapat kita katakan bahwa isi pokok dari dakwaan serta tuntutan Hakim Agung itu, yakni Allah, itu menyangkut ibadah dan hidup yang sejati. Hidupnya orang yang terdakwa itu, yakni umatnya, ternyata tidak berjalan sepadan dengan praktek sehari-hari mereka. Gambaran umum, pada keseluruhan Mazmur 50 ini, Allah tidak menyalahkan umat Israel karena mereka tidak mempersembahkan korban, tetapi karena mereka salah memahami makna korban tersebut, umat menganggap dan berpikiran bahwa korban sembelihan mereka sebagai jasa itu yang membuat Allah berhutang budi, padahal Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Mari kita lihat nats khotbah kita mulai dari ayat 7 sampai 15 ini. Pada ayat 7 ditulis, "Dengarlah hai umatku, aku akan berbicara." Allah sebagai hakim mulai memanggil Israel untuk mendengar perkataan Allah itu. Pada ayat 8 sampai 9, Allah tidak memuji atau tidak menyalahkan korban sembelihan. Allah tidak perlu lembu, tidak perlu kambing yang diambil dari rumah mereka. Allah juga tidak membutuhkan korban fisik dari manusia karena semua hewan itu adalah miliknya Allah sendiri. Pada ayat 10 sampai 12, "Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung." Jadi Allah sendirilah pemilik seluruh ciptaan ini. Dunia dan isinya sudah milik Allah. Tidak perlu lagi, tanda kutip, diberi lagi oleh manusia kepada Allah. Pada ayat 13 ditulis, "Apakah aku makan daging lembu atau minum darah kambing?" Allah tidak makan atau tidak minum korban persembahan umatnya. Ini menegaskan bahwa Allah itu tidak butuh korban fisik untuk dia makan. Ayat 14, Tuhan mendorong jemaat, "Persembahkanlah syukur sebagai korban, bayarlah nazarmu." Nah, inti pesan ini, korban yang Allah kehendaki adalah korban syukur dan ketaatan menepati janji atau nazar. Dan ayat terakhir, ayat 15 ditulis, "Berserulah kepadaku, pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau." Allah mengundang umat untuk tetap rutin berdoa, rutin, terutama di saat dalam keadaan susah, mengalami tantangan dan pergumulan. Allah itu akan menyelamatkan agar umat nanti memuliakan namanya. Nah, saudara, apa yang kita lihat dari isi nats kita ini? Allah menghendaki bahwa ibadah yang sejati dan yang benar bukan hanya sekedar soal mempersembahkan korban, mempersembahkan hewan, mempersembahkan uang, pilihan, dan lain-lain. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hati yang penuh syukur kepada Allah sebagai pujian dan kemuliaan bagi Allah, serta mau mengimani semua titah-titah Allah itu. Nah, itulah seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion Rodi Nasa Isina. Nah, Bapak Ibu,
Itulah isi khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026, dihubungkan dengan topik dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion Rodinasa isina. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, sadarilah Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Saudara, pada ayat 10 dan 11 Allah menyatakan kepemilikannya atas seluruh yang ada dalam alam semesta ini. Allah bukan penerima, tetapi pemberi. Allah tidak membutuhkan korban dari manusia karena Allah itu memiliki segala-galanya. Lembu, kambing, burung, dan semua jenis hewan termasuk gunung-gunung dan segala isinya adalah milik Tuhan sendiri. Allah menegur Israel karena mereka mengira bahwa Tuhan itu seolah-olah membutuhkan korban persembahan mereka. Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, termasuk binatang hutan, juga apapun yang ada pada diri manusia itu adalah milik Allah sendiri. Seluruh alam semesta ini berada dalam tangan, dalam kuasa Allah Tritunggal. Manusia hanya mengelola, hanya menjadi pengurus, penjaga, perawat, dan pemelihara alam semesta, bukan pemilik dari alam ciptaan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika saat ini kita memiliki harta, uang, atau berbagai-bagai kekayaan, talenta, bakat, pekerjaan, dan sehat-sehat semuanya, ingatlah bahwa itu semua titipan Allah untuk kita urus, untuk kita daya gunakan, untuk kehendak Allah, Sang pemilik kehidupan ini semuanya. Maka Bapak Ibu, belajarlah berkata dalam hatimu, Tuhan, aku mengakui bahwa segala-galanya itu adalah milik-Mu. Nah, belajar kita mengakui seperti ini, maka tidak kesengonon. Jangan pernah menjadi sombong dengan harta ketika itu ada, atau dengan jabatan, atau dengan kekayaan yang ada pada kita. Jangan sombong. Sekali lagi, semua yang kita miliki ini hanyalah titipan pemberian Tuhan. Gunakanlah hidupmu, uangmu, ilmu, pengetahuan, keahlian, atau bakat-bakat, talenta yang diberikan Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti seorang penjaga rumah misalnya, tidak boleh dia bertindak seolah-olah rumah itu miliknya sendiri toh. Ia hanya dipercayakan untuk menjaga rumah itu, bukan dia pemiliknya. Demikian juga hidup yang ada pada kita ini, Bapak Ibu, hanyalah titipan sementara dari Tuhan. Kenapa sementara? Yang pada suatu saat nanti akan kita tinggalkan isi dunia ini menuju rumah Bapa di surga yang kekal. Lewat apa? Lewat kematian. Itulah yang diserukan topik minggu pertama sesudah Trinitatis. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion Rodinasa isina. Pengajaran kedua, Tuhan tidak menghendaki ritual kosong, tetapi sungguhan. Saudara, Israel rajin mempersembahkan korban bakaran, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ini masalahnya. Mereka berpikir semakin banyak korban, maka semakin banyaklah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pikir mereka. Bagi mereka ibadah hanya ritual duniawi, serta kewajiban agama saja, rutinitas saja. Bahkan bagi mereka, korban bakaran bisa menjadi cara untuk mengambil hati daripada Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan berkata di sini, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Apa artinya? Artinya Tuhan tidak bergantung dari pemberian, dari persembahan yang diberikan oleh manusia. Tuhan tidak butuh korban bakaran hanya untuk menyenangkan hatinya. Bahkan Tuhan berkata bahwa Dia tidak membutuhkan lembu atau kambing, karena Tuhanlah pemilik seluruh bumi. Semua binatang peliharaan dan binatang hutan adalah milik Tuhan. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat ini bukan berarti Allah mau mengatakan seolah-olah Allah menolak korban, menolak persembahan, menolak pemberian manusia secara total. Oh, bukan menolak korban dari manusia itu. Dalam perjanjian lama, korban memang diperintahkan Tuhan. Namun masalahnya yang
dilihat oleh Allah dalam hidup orang Israel saat itu ialah bahwa ibadah dan pemberian korban persembahan mereka itu hanya sekedar formalitas saja. Hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, mereka mengira mereka sedang membayar kepada Tuhan lewat ritual. Nah, keadaan inilah yang sangat-sangat keras ditolak oleh Tuhan. Dalam khotbah ini Allah tegas mengkritik dan mengecam Israel bahwa percaya kepada Allah, tetapi di pihak lain tanpa pertobatan. Nah, semua itu adalah omong kosong. Itu adalah tanpa arti sama sekali. Ibadah tanpa ketaatan, Bapak Ibu, hanya sekedar ritual belaka tanpa hubungan pribadi dengan Allah. Nah, saudara, inilah yang menjadi renungan dan bahkan kritikan atau mungkin juga menjadi kecaman oleh Tuhan bagi kita masa kini, Bapak Ibu. Apakah ada di antara kita yang hanya datang ke gereja secara rutinitas saja, tetapi hidupnya tidak mau berubah sesuai dengan kehendak arahan Tuhan lewat firman yang dia dengar, gak mau bertobat? Apakah ada di antara kita yang aktif dalam pelayanan gereja tetapi tidak mengasihi Tuhan, mau memberi persembahan, memberi donasi pembangunan, tetapi hati mereka penuh dosa, penuh kemunafikan, masih melakukan penipuan-penipuan di tempat kerjanya? Nah, saudara, Allah Tritunggal itu menghendaki agar kita memiliki hubungan kasih dan ketaatan penuh yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kekristenan jangan hanya sekedar formalitas agama belaka saja. Periksalah hatimu, periksalah hati kita masing-masing, Bapak Ibu, apakah ibadah yang kita lakukan itu sungguhan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, masihkah hanya sekedar rutinitas belaka? Nah, periksa hatimu, Bapak Ibu. Sadarlah bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion, Rodi Nasa Isina. Sebagaimana topik minggu pertama, sesudah Trinitas, apapun yang kita miliki itu adalah pemberian, titipan dari Tuhan. Pengajaran ketiga, Tuhan menghendaki ibadah sejati, ucapan syukur, dan ketaatan kita. Nah, saudara, pada ayat 14 ditulis, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Nah, apa artinya? Allah tidak butuh korban fisik, tetapi hati yang bersyukur yang dibutuhkan oleh Tuhan. Korban syukur lebih berharga daripada korban sembelihan. Syukur adalah pengakuan bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah, adalah titipan, adalah pemberian si lehon-lehon di debata kepada kita itu, Bapak Ibu. Dan inilah ketaatan itu, bahwa kita mengakui kepemilikan Tuhan atas diri kita. Saudara, mari kita sadari sekarang bahwa meskipun kita harus memberi berbagai-bagai macam persembahan, pilihan, dan ucapan syukur, tetapi persembahan atau pilihan atau korban yang terbaik bagi Tuhan adalah hati yang bersyukur, hidup yang setia, dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Ucapan syukur bukan hanya sekedar kata-kata, ucapan mulut atau bibir, tetapi cara hidup dan ibadah yang sejati, yang sungguh-sungguh didorong oleh iman, oleh kepercayaan kita. Nah, saudara, inilah yang menjadi pertanyaan saat ini bagi kita. Mengapa banyak orang sulit melakukan, mempraktekkan ibadah yang sejati, ucapan syukur, dan ketaatan ini? Kenapa? Karena mereka berpikir mereka bisa mencapai sesuatu dengan kekuatannya sendiri yang tanpa Tuhan. Mereka lupa bahwa kemampuan, kesempatan, dan sumber daya yang mereka miliki itu adalah dari Tuhan sendiri. Lupa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, cobalah untuk melakukan ketiga-tiga praktek ini. Ibadah sejati, ucapan syukur, dan ketaatan penuh, sungguhan kepada Tuhan ketika atau di dalam dua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Apa kedua-dua keadaan yang terjadi? Pertama, ketika dan di saat kita sedang terberkati. Nah, banyak orang ketika diberkati bukan lagi memuji Tuhan, sudah memuji dirinya, menjadi sombong. Nah, kedua, ketika dan bahkan di saat sebaliknya menghadapi kesusahan. Banyak orang di dalam kesusahan, mana
mungkin bersyukur. Tetapi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena di saat menghadapi susah dan berbagai-bagai tantangan, bahkan duka air mata pun, kita percaya Allah tetap mendampingi kita. Makanya harus bersyukur. Ada orang yang hanya ingat Tuhan saat butuh pertolongan saja. Tetapi anak Tuhan sejati tetap akan melakukan ibadah sejati, melakukan ucapan syukur, dan penuh ketaatan dalam segala keadaan apapun itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus bisa melakukan ibadah sejati, harus melakukan ucapan syukur dan ketaatan yang sungguhan dalam kedua-dua keadaan, baik suka maupun duka? Kenapa? Dalam suka dan bahkan juga duka, kita percaya dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di debatado portibion rodinasa esina. Sekali lagi, guru di debatado dohot akan masa di bagasa derita. Sebagaimana topik minggu pertama, sesudah Trinitatis, pengajaran keempat, Tuhan mengundang kita berseru kepadanya di saat kesesakan. Pada ayat 15, ayat terakhir, Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau." Nah, saudara, Allah mengundang kita untuk datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika diperhadapkan dengan berbagai-bagai kondisi pahit yang menyesakkan hati kita. Allah tidak jauh dari kita, Bapak Ibu. Allah siap menyelamatkan kita yang merukil, yang berduka, yang berseru kepada Tuhan itu. Oh, saudara, panggilan ini sangat-sangat menggembirakan sekali tuh buat kita semuanya. Siapa sih yang tidak bergembira mendengarkan panggilan Tuhan ini? Siapa sih yang tidak pernah mengalami kesesakan hati? Justru keadaan inilah yang sering sekali menghantui kita. Banyak hal yang membuat hati kita ini sesak, pahit, terluka, dan dihantui rasa takut, sehingga menjadi galau, stres, pusing pikiran kita ini, Bapak Ibu, cemas. Banyak yang membuatnya. Bisa saja karena masalah hidup sehari-hari kita, masalah pekerjaan, masalah usaha kita, dagang kita, tiga-tiga kita bermasalah, tidak memberikan sukacita bagi kita. Masalah pariana konon yang mengancam studi mereka, atau perjodohan anak-anak kita yang tidak beres-beres hingga pernikahan, dan lain-lain. Masalah banyak. Nah, saudara, khotbah ini memastikan pada kita, hati Allah tertuju pada kita. Hati Allah dekat dengan kita, tidak menjauh dari kondisi sesulit apapun hidup kita ini. Oh, luar biasa statement daripada firman Tuhan ini bagi kita sekarang. Nah, saudara, maukah kita datang kepada Tuhan ketika ada banyak yang melanda hidup kita sehingga rasa sesak, takut, galau, stres itu terjadi? Maukah kita datang dan berseru kepada Tuhan? Maukah Bapak Ibu? Atau kita akan mencari kekuatan-kekuatan duniawi, kekuatan-kekuatan supranatural dari orang-orang pintar? Akan amalo, mau mencari jimat-jimat, penjaga-penjaga daging, pergi ke Gunung Kidul atau pulang kampung, pergi ke kuburan nenek moyang untuk meminta keselamatan dari sana, dari opung-opung yang sudah mati. Nah, permintaan Tuhan di sini sangat-sangat sederhana. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini seruan Tuhan. Dan pada ayat 15b terakhir, kita juga diingatkan, ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, kita sudah diselamatkan. Nah, apa respons kita yang tepat pada Tuhan? Di sana disebutkan, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara, Tuhan menghendaki agar kita memuliakan Tuhan. Inilah respons yang tepat kepada Tuhan. Jadi bukan hanya meminta tolong, tetapi juga memuliakan Tuhan setelah dilepaskan. Ini adalah bukti bahwa kita mengakui Tuhan sebagai pemilik dan penyelamat kita. Jadi Bapak Ibu, jangan tunggu-tunggu sampai susah-susah dulu baru datang kepada Tuhan. Jangan. Buatlah komitmenmu untuk tetap berdoa setiap hari, baik dalam
dalam suka maupun dalam duka. Setiap kali Tuhan menolong, luangkan waktumu untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, saat menghadapi masalah keluarga, ekonomi, masalah sedang dirundung oleh sakit penyakit kita ini, atau berbagai-bagai ancaman ketakutan, berserulah kepada Tuhan. Janji Tuhan di sini, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Allah rindu Bapak Ibu umatnya, kita datang kepadanya, percaya kepadanya. Allah begitu rindu umatnya bergantung kepada Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan melepaskan kita. Tuhan mengharapkan itu. Bapak Ibu, pada Minggu Trinitatis ini kita diingatkan Allah Tritunggal adalah pencipta dunia, pemilik hidup kita, penolong umatnya, penolong kita. Maka marilah menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, sebab dunia ini milik Tuhan dan hidup kita pun milik Tuhan. Hindari dan jagalah hidup kita Bapak Ibu dari segala bentuk ibadah kosong. Masa kini bisa itu berupa rajin ke gereja, tetapi hidupnya tidak mau berubah dari berbagai-bagai dosa. Bisa aktif dalam pelayanan, tetapi hatinya pahit, gak ada damai, gak ada sukacita, gak ada kebahagiaan. Dia mau memberi persembahan, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Mau menyanyi, tetapi hanya sekedar ungkapan bakat agar dipuji-puji orang. Oh, inilah rupa-rupa ibadah kosong itu. Periksalah dirimu. Apakah kita berminggu ke gereja hanya sebagai rutinitas karena anggota Korama, Korina, Kornaposo Bulung, dan sebagainya? Tuhan mau seluruh hidup kita totalitasnya menjadi ibadah. Perkataan kita menjadi ibadah, pekerjaan kita, keluarga kita, karakter atau talenta dan bakat-bakat yang kita miliki juga menjadi ibadah yang benar kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan melihat hati, motivasi, dan praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah juga yang diserukan untuk Minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Pertibion Rodi Nasa Isina. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya. Bantulah saya Bapak Ibu untuk menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026 dari Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15, agar banyak orang yang mempercayai bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Pertibion Rodi Nasa Isinya termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu pertama sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang kami dengar. Engkau adalah pemilik segala-galanya Tuhan. Ampunilah kami jika kami sering bertindak seolah-olah kami yang memiliki hidup ini, memiliki harta dan masa depan kami. Oh, Engkau yang memilikinya dan Engkau titipkan itu bagi kami Tuhan. Ajar kami supaya hidup kami penuh dengan syukur, mau taat, mau beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Saat kami dalam kesesakan, biarlah tambahkanlah kepada kami iman, supaya kami sesungguhnya bergantung dan berseru kepada Tuhan. Dan dalam semua ini kami memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.